Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Apa kabar hari ini? Oke, semoga semuanya dalam keadaan sehat dan semangat untuk belajar. Hari ini kita akan melanjutkan materi yang sudah kita bahas kemarin tentang indahnya moderasi beragama secara moderat. Alhamdulillah, saya senang sekali hari ini bisa bertemu dengan kalian untuk mengikuti pelajaran lanjutan dari kemarin. Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, mari kita berdoa bersama agar pelajaran kali ini bisa berjalan dengan lancar dan kita semua mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Silakan ketua kelas dipimpin doa dulu. Tempat duduk siap, gerak, berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, alhamdulillahirrabbilalamin. Saya asem dulu ya. Yang hadir nanti dijawab hadir sing banter ben krungu aku, sing belakang biasanya saya nggak dengar. Oke, Abel. Ahmad Rizky. Alfion. Alfion tidak masuk. Tidak masuk. Amelia Chandra. Spen. Amir. Asifa. Aurelica tidak masuk. Kenapa? Oke. Berliana. Cantika. Hadir. Dias. Mana Dias? Angkat tangan ya, dipanggil. Erania. Erlinda. Fahri. Tidak hadir. Fadila. Gilang. Faradiba. Keisha. Tidak masuk. Leticia. Marcella. Maurin. Muhammad Asrofi. Kok Asrofi? Muhammad Aroziki. Mana Aroziki? Nabil. Naswa. Naufal. Dispen. Naya. Padova. Oh, nonis. Nanti lali duwe murid nonis ya. Rafa. Dir. Sandia. Saukila. Steviano. Valen hadir. Oke, dah. Yang dispen kemana? Oh, volley. Ya, hari ini ada pertandingan volley. Oke. Baik anak-anak, melanjutkan materi yang kemarin. Hari ini tujuan kita melaksanakan pembelajaran hari ini adalah untuk mempelajari materi yang sangat penting, yang menarik, yaitu tentang indahnya beragama secara moderat. Untuk hari ini nanti kita akan membahas tentang hadis dan dalil tentang moderasi beragama. Dengan mempelajari moderasi beragama, kita akan bisa memahami bagaimana cara beragama yang damai dan bisa kita semua bisa menjadi pribadi yang lebih toleran dan penuh kasih sayang terhadap sesama, meskipun kita berbeda keyakinan atau latar belakang agama kita masing-masing. Baik anak-anak, untuk lebih memahami apa itu moderasi beragama, saya akan memutar sebuah video pendek yang menunjukkan tentang moderasi beragama diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, perhatikan dengan sama. Nanti setelah video selesai kita akan membahas tentang video yang kita putar. Menyalakan musik kencang di saat temannya melaksanakan sholat.
Setelah menonton video tadi, kira-kira apa pendapat kalian tentang moderasi beragama? Apa yang kalian lihat dalam video itu menurut kalian menunjukkan sikap moderasi agama apa tidak? Ya, menunjukkan. Sekarang saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan untuk memulai diskusi kita hari ini. Ya, nanti yang bisa jawab pertanyaan saya langsung angkat tangan. Kemudian dijawab dengan tegas. Oke, yang pertama. Tentang moderasi beragama yang sudah kita bahas tadi sebentar tadi, apa yang dimaksud dengan moderasi beragama menurut kalian? Ya, siapa yang bisa angkat tangan? Saya Pak, Ya, yaitu sikap saling menghargai antar agama dan menghargai perbedaan agama lain. ya betul sekali. Jadi sikap menghargai antar agama lain, menghargai perbedaan agama lain. Oke. Pertanyaan ketiga, mengapa moderasi itu penting dalam kehidupan kita sehari-hari? Dalam kehidupan sehari-hari kita itu butuh moderasi beragama. Kenapa penting? Ayo jawab. Siapa yang bisa jawab? Saya Pak, Ya, Amir. untuk membangun kerukunan dengan pemeluk agama lain. Betul sekali. Untuk membangun kerukunan antar pemeluk agama lain. Jadi moderasi beragama itu memang fungsinya seperti itu, untuk supaya tidak ada perbedaan, tidak ada selisih antar perbedaan agama lain. Oke, berikutnya, apa saja contoh-contoh sikap moderasi yang bisa kalian terapkan dalam kehidupan sehari-hari? Contoh kehidupan moderasi Ya, beragama. saya Pak, Ya, saling menghormati saat perayaan hari besar agama dan tidak memaksakan agama kepada orang lain. tidak memaksakan agama kepada orang lain. Saling menghormati ketika kawan kita sedang merayakan hari raya mereka sendiri, hari raya Nyepi, kemudian apa lagi? Natal, apa lagi? Imlek, masih banyak lagi, karena di Indonesia ada beberapa agama, tidak hanya Islam saja. Saling menghormati, jangan diejek. Gunamu rabotor anggai kupat jadi ini. Oke, dari beberapa pertanyaan dan beberapa jawaban tadi, alhamdulillah bagus sekali. Tepuk tangan untuk yang bisa jawab tadi. Oke, kita akan mendalami lebih lanjut tentang moderasi beragama dan mengapa sikap ini sangat penting untuk menjaga kedamaian dan keharmonisan di antara kita. Sekarang kita akan mulai dengan mempelajari konsep moderasi beragama dalam perspektif Islam berdasarkan Al-Quran dan hadis. Konsep moderasi beragama ini sebenarnya sudah ada di dalam ajaran Islam sejak dahulu. Dalam surat Al-Baqarah, Allah berfirman, coba dibuka halaman 145 tadi. Yang bisa baca siapa? Ayo, Bias, coba baca. Dalil tentang moderasi beragama. Bismillah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nasi wa yakunar rasulu 'alaikum syahid. Wa ma ja'alnal qiblatal lati kunta 'alaiha illa lina'lama may yattabi'ur rasula mimman yanqalibu 'ala aqibai. Terus, In selesaikan. kanat lakabiratan illa 'alal ladina Hadallah. Ayo lanjut. Alladzina hadallah wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum innallaha bin-nasi laraufur rahim. Shadaqallahul azim. Dalam Al-Quran Allah berfirman yang dibaca tadi, alhamdulillah. Dan demikian kami telah menjadikan kalian umat pertengahan atau moderat, agar kalian menjadi saksi bagi umat manusia dan agar Rasul menjadi saksi bagi kalian. Ayat itu menunjukkan bahwa umat Islam diperintahkan untuk menjadi umat yang moderat, tidak berlebihan dan tidak kekurangan dalam menjalankan ajaran agama. Kemudian dalam hadis Rasulullah SAW ada sabda yang berbunyi, perbuatlah amal secara seimbang atau moderat dan terus menerus, meskipun sedikit. Ya, jadi misalkan
amal membaca Al-Quran. Tidak harus satu hari itu khatam, tidak. Satu ayat, dua ayat tidak apa-apa. Yang penting terus menerus begitu. Sesungguhnya amal yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah yang dilakukan terus-menerus meskipun sedikit. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini mengajarkan kita untuk beragama secara moderat, tidak berlebihan dalam menjalankan ibadah, namun tetap konsisten dan seimbang. Dengan demikian, moderasi beragama berarti kita menjalani ajaran agama dengan cara yang seimbang, tidak berlebihan, dan tetap menjaga toleransi terhadap perbedaan antar agama lain. Ini adalah sikap yang sangat dianjurkan dalam Islam, yang seperti yang disebutkan dalam dalil dan hadisnya. Setelah memahami bersama tentang moderasi beragama, dalilnya, hadisnya, untuk selanjutnya silakan kalian membuat kelompok 1, 2, 3, 4 kelompok saja. Nanti karena tidak ada yang tidak masuk, membuat 4 kelompok. Nanti saya kasih tugas di LKPD ada hadis dan dalilnya, nanti kalian kerjakan, dicari kesimpulannya, hubungan antar hadis dan moderasi beragama itu bagaimana, kamu uraikan, nanti dipresentasikan hasilnya di depan satu-satu kelompoknya. Oke, silakan buat kelompok. Bagaimana, sudah selesai? Ya, Pak. Nah, yang mana? Yang kamu bagian apa tadi? Hadis apa dalil? Hadis Nabi. Oke, siap dipresentasikan? Oke. Sepatumu. Kelompok berapa ini? 3 apa 2? 2. Kelompok 2. Sudah selesai? Sudah. Nah. Tidak ada kesulitan? Tidak. Alhamdulillah. Oke, baik. Ditulis sampai selesai ya. Namanya jangan lupa, sertakan nama, kelompok, kemudian nomor absen masing-masing. Oke, lanjut, bagus. Selesaikan sampai akhir, ditulis namanya, kelompoknya, untuk nanti siap dipresentasikan ke depan. Waktunya 5 menit lagi ya. Ya. Oke. Baik anak-anak, waktu diskusi sudah selesai. Sekarang saatnya untuk kalian maju satu-satu berkelompok untuk mempresentasikan hasil diskusi kalian tentang dalil dan hadis moderasi beragama. Kita mulai dari kelompok 1, sudah siap ya? Oke, silakan maju. Silakan dibuka salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang dalil moderasi beragama. Perkenalkan, nama saya Dias. Nama saya Anes. Nama saya Belia. Nama saya Naya. Nama saya Dinda. Nama saya Irma. Saya akan membacakan dalil tentang moderasi beragama. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan in kanat lakabiratan illa 'alal ladzina hadallah wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum innallaha bin-nasi laraufur rahim. Sadaqallahul azim. Artinya, dan demikian pula kami telah menjadikan kamu umat Islam, umat pertengahan, agar kamu menjadi saksi atas perbuatan manusia dan agar Rasul Muhammad menjadi saksi atas perbuatan kamu. Kami tidak menjadikan kiblat yang dahulu kamu berkiblat.
kepadanya, melainkan agar kami mengetahui siapa yang mengikuti Rasul dan siapa yang berbalik ke belakang. Sungguh pemindahan kiblat itu sangat berat, kecuali bagi orang-orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah, dan Allah tidak akan menyia-nyiakan imanmu. Sungguh Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang kepada manusia. Dalam memahami ayat ini terdapat pada kalimat umatan wasatan yang berarti umat pertengahan, dan Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahwa kami telah menjadikan kamu umat Islam, umat pertengahan. Ayat ini menunjukkan bahwa ajaran Islam bersifat wasat, moderat, sehingga umat yang mengamankan ajaran Islam adalah umat moderat. Dalam tafsir lengkap Kemenak pada Quran, Kemenak Inward, ada dua sifat yang digambarkan melekat pada umatan wasatan. Pertama, umatan wasatan digambarkan sebagai umat yang berlaku adil dengan senantiasa menegakkan keadilan dan kebenaran, serta membela yang hak dan melenyapkan yang batil. Kedua, umatan wasatan digambarkan sebagai umat yang berada di posisi tengah antara orang-orang yang mementingkan keduniaan dalam kehidupannya dan orang-orang yang mementingkan akhirat saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Oke, baik. Kita lanjut persiapan kelompok 2. Silakan maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hadis yang berhubungan dengan moderasi beragama. Sebelumnya perkenalkan, nama saya. Di sini saya akan membacakan hadis tentang moderasi beragama. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyani ahadam minkum amalu qalu la anta ya Rasulullah qala wa la an in anna yataghadda minallahi bi rahmatin sadidu wa qaribu wa mudawaratu wa syai'in minal dumah jadi wa qasada tabalu sadaqallahu adim. Agak keras Mas bacanya. Yang artinya hadis tersebut mengajarkan dari Abu Hurairah RA, ia berkata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, amal seseorang tidak akan pernah menyelamatkannya. Mereka bertanya, engkau juga wahai Rasulullah? Beliau menjawab, begitu juga akan, kecuali jika Allah melimpahkan rahmatnya. Maka perbaikilah, tetapi jangan berlebihan. Bersegeralah di pagi dan siang hari. Bantulah itu dengan akhir-akhir waktu malam. Berjalanlah pertengahan agar mencapai tujuan. Hadis tersebut mengajarkan agar umat Islam tidak berlebih-lebihan dalam menjalankan amal ibadahnya. Ia harus bisa menyeimbangkan dunia dan akhiratnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan agar bekerja giat di pagi hari dan siang hari, serta beribadah secara khusyuk di akhir waktu malam. Rasulullah juga secara langsung memerintahkan umat Islam agar berjalan di jalan pertengahan dalam mencapai tujuannya, artinya agar bersikap moderat dalam segala hal. Para sahabat dan tabi'in pun mempraktikkan Islam secara moderat. Banyak ungkapan yang dipublik sehingga terkait dengan ekspresi sikap moderat para sahabat dan tabi'in. Dari kelompok 2. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih kepada semua kelompok yang sudah mempresentasikan hasil diskusinya. Semua kelompok telah menunjukkan, memberikan penjelasan yang bagus. Saya sangat senang dengan pemahaman kalian tentang moderasi beragama yang hari ini kita bahas. Kelompok pertama menjelaskan tentang dalil surat Al-Baqarah
ayat 143 yang mengajarkan kita untuk menjadi umat yang pertengahan, tidak berlebihan dalam menjalankan ajaran agama. Itu adalah pemahaman yang sangat tepat. Teruslah menjaga keseimbangan dalam beragama tersebut. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 1. Bagus sekali. Yang berikutnya kelompok yang kedua, kelompoknya siapa tadi? Siapa nama mulai? Rafa Stepanung. Tadi menganalisis tentang hadis Rasulullah SAW. Analisis kalian tentang hadis Rasulullah sangat bagus, yang mengajarkan untuk beribadah secara konsisten meskipun sedikit penjelasannya, tapi itulah contoh yang baik bagaimana kita bisa menerapkan moderasi dalam kehidupan sehari-hari. Saya juga ingin mengingatkan bahwa moderasi beragama tidak hanya tentang menjalankan ibadah dengan seimbang, tetapi juga menghormati orang lain yang berbeda keyakinan, berbeda agama. Sebagai umat Islam, kita juga menunjukkan sikap yang penuh kasih sayang dan saling menghargai kepada sesama manusia, meskipun berbeda agamanya. Oke, sebelum kita menyelesaikan materi moderasi beragama dalam kesempatan ini, saya ucapkan terima kasih untuk kalian yang hari ini sudah mengikuti dengan baik. Sebelum kita tutup, ada yang perlu kalian catat kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini. Yang pertama adalah, coba ditulis ya, biar nanti punya catatan. Kita lanjut minggu depan, ketemu minggu depan. Pertama, ditulis, moderasi beragama mengajarkan kita untuk menjadi umat yang pertengahan. Hal itu disebutkan dalam Al-Quran, surat Al-Baqarah, surat kedua, ayat 143. Oke, itu yang perlu diingat. Terus nanti diulang, dibaca lagi di rumah ya, yang tentang dalil moderasi beragama. Mas, sudah? Yang kedua, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kita beribadah secara konsisten, terus menerus, kontinu, meskipun hanya sedikit. Itu kesimpulannya. Sudah? Yang ketiga, moderasi beragama juga berarti menghindari sikap ekstrim, baik dalam beragama maupun dalam berinteraksi dengan orang lain yang memiliki keyakinan berbeda. Oke, itu catatannya sudah selesai ya. Nah, sebelum saya tutup, untuk pertemuan terakhir hari ini, di jam terakhir ini, saya akan kasih tugas PR nanti, ditugas di rumah, membuat refleksi ya tentang moderasi beragama. Oke, tugasnya ditulis tugasnya untuk di rumah ya. Oke, sudah siap? Membuat refleksi. Tentang moderasi beragama. Siji, tuliskan apa yang kalian pikirkan tentang moderasi beragama. Yang kedua, mengapa sikap moderat itu penting dalam kehidupan kita. Berikan contoh sikap moderat yang bisa diterapkan dalam keluarga. Yang pertama. Yang kedua, sekolah. Yang ketiga, masyarakat.
Yang terakhir, manfaat bagi kedamaian dan keharmonisan antar umat beragama. Manfaatnya moderasi apa? Itu ya, itu yang terakhir. Tolong nanti diselesaikan di rumah dengan baik. Kemudian untuk dikumpulkan di pertemuan berikutnya setelah ketemu nanti. Oke? Cukup hari ini. Sebelum kita akhiri pelajaran hari ini, ada pertanyaan mungkin? Tidak ada. Kalau tidak, mari kita tutup pertemuan kita hari ini dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai jumpa lagi dengan dalam keadaan sehat. Mudah-mudahan kita semua terus diberi semangat untuk belajar, diberi semangat lagi untuk menuntut ilmu yang lebih baik lagi. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.